Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak punya cerita menarik untuk adik-adik. Kakak akan membawakan cerita mengenai Blangkon Pohon Asam, karya Irfan Akila. Kita mulai ya. Hari ini sekolah libur. Ibu menyuruh Genta untuk mengantar makanan ke rumah paman. Karena paman sedang sakit, sedangkan bibi harus bekerja. Assalamualaikum, ucap Genta tiba di rumah paman. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ini Genta, paman. Oh iya, silakan masuk. Genta lalu memberikan makanan itu kepada pamannya. Paman terlihat senang. Terima kasih Genta, sudah membawakan paman makanan. Sama-sama paman. Kemudian Genta pun kembali untuk pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan pulang, Genta melihat sebuah blangkon yang tergeletak di bawah pohon asam. Blangkon itu berwarna coklat keemasan. Blangkon milik siapa nih? Genta pun melihat ke kanan dan ke kiri. Tidak ada seorang pun di sana. Kemudian Genta memungut blangkon itu untuk dibawanya pulang. Keesokan harinya, Genta memakai blangkon itu pergi ke sekolah. Aku yakin blangkon ini blangkon ajaib karena aku menemukannya di bawah pohon asam, ujar Genta kepada teman-temannya. Pohon asam besar itu pohon keramat. Ini pasti blangkon milik penunggu pohon asam itu, ujar Genta kepada teman-temannya. Baim dan Koko, mereka tak percaya. Masa pohon asam ada penunggunya? Bel istirahat pun berbunyi. Tet, tet, tet. Baim dan teman-temannya bermain kelereng. Kemudian Genta ikut bermain kelereng. Yes, aku menang, seru Genta dengan girang. Kemudian Genta melepas blangkonnya yang ada di kepalanya. Hehehehe, ini pasti berkat blangkon ajaib ini. Jadi aku beruntung terus. Sore harinya, Baim dan teman-teman bermain layang-layang. Bagaimana kalau kita bermain layang-layang? Ucap Genta kepada teman-temannya. Ayo, aku juga mau. Jawab teman-temannya. Koko pun juga setuju mengangguk. Koko yakin benang layang-layangnya akan menang melawan Genta. Akan tetapi, ketika mereka sedang bermain layang-layang, Genta berteriak, "Yuhu! Aku menang lagi!" Genta berteriak sambil melompat kegirangan. Koko hanya bisa menatap layang-layangnya yang putus. Ya, layang-layang aku putus deh. Ia hanya tertunduk lesu. Selain milik Koko, ada lagi temannya bernama Baim. Kemudian Genta dan Baim mengadu layangannya. Akan tetapi si Genta kemudian menang lagi. Hore, aku menang lagi. Apa aku bilang? Blangkon ini adalah blangkon ajaib, kata Genta dengan bangga. Kemudian setelah layang-layang temennya putus,
Genta dan teman-temannya memutuskan untuk pulang karena waktu sudah hampir maghrib. Dalam perjalanan pulang, Genta bertemu dengan Pak Demono di dekat masjid. Pak Demono kaget melihat Genta memakai belangkon miliknya. Itu kayak belangkon Pak Demono, kenapa dipakai sama Genta? Ucap Pak Demono dalam hati. Hai Genta, itu kan belangkon Pak Demono. Belangkon Pak Demono saya taruh di bawah pohon asam itu. Sewaktu paman mau mengambilnya, belangkon sudah tidak ada. Kemudian Genta pun terkejut sambil garuk-garuk kepalanya. Baim dan Koko hanya bisa tersenyum dan tertawa sendiri. Maafin Genta, Pak Demono. Genta mengambil belangkon itu tanpa izin dulu ke Pak Demono. Genta pikir itu belangkon milik penunggu pohon asam. Koko dan Baim pun masih tertawa di situ. Akhirnya Genta menyerahkan belangkonnya kembali kepada Pak Demono. Ini paman, belangkonnya aku balikin kepada Pak Demono. Terima kasih ya Genta. Nah, cerita pun selesai. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah Islam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa menyembah kepada Allah. Selain Allah, tidak ada yang dapat memberi manfaat dan mudarat. Percaya kepada benda-benda yang bisa mendatangkan manfaat sama aja menyekutukan Allah. Hal itu termasuk perbuatan syirik, jadi kita tidak boleh. Nah, cerita pun selesai. Cukup sekian. Dadah!